Gunawan, mantan Jenderal Bintang 4 yang gagal jadi Kapolri. Ucapan Budi Gunawan menimbulkan pro dan kontra ketika ia berada di Papua Selasa 21 Maret 2023. Kepala Badan Intelijen Negara itu menyebut Prabowo Subianto memiliki sebagian aura Presiden RI saat ini, Joko Widodo. Ucapan pria yang pernah menjadi calon tunggal Kapolri tersebut mendapat respon langsung dari Prabowo dan Jokowi. Awalnya dalam sambutan tersebut, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Dalam acara tersebut, Jokowi dan Prabowo duduk bersebelahan. Seluruhnya mulai melihat ada aura Pak Jokowi, sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Mendengar sambutan dari Budi Gunawan tersebut, Jokowi tertawa dan sesekali berbincang dengan Prabowo. Sementara itu, Prabowo merapatkan kedua tangannya menghadap Presiden tanda meminta maaf atau berterima kasih. Menilik ke belakang, Budi Gunawan ternyata sosok yang begitu dekat dengan Joko Widodo dan Prabowo. Ia merupakan sosok yang menginisiasi pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk pertama kali pasca Pilpres 2019 di stasiun Mas Rapid Transit Lebak Bulus pada 13 Agustus 2019. Budi Gunawan lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 11 Desember 1959 sehingga saat ini usianya 63 tahun. Dalam kehidupan pribadi, Budi Gunawan menikah dengan Susilawati Rahayu dan dikaruniai 3 anak. Purnawirawan Jenderal Polisi ini merupakan lulusan Akabri pada tahun 1983. Saat ini, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala BIN yang dilantik oleh Jokowi pada 9 September 2016. Saat merupakan Komisaris Besar, Budi Gunawan pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden pada tahun 1999 sampai 2000 dan Presiden RI pada tahun 2000 sampai 2004 di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Kalau menjabat sebagai ajudan Megawati, ada satu rahasia Budi Gunawan yang kemudian dibeberkan Kapolri saat itu, Tito Karnavian. Budi masih setia mendampingi Megawati hingga putri Bung Karno itu menjabat presiden. Informasi tersebut terbilang rahasia mengingat sebelumnya tak setiap orang mengetahui tentang ini. Ternyata, Budi Gunawan menjadi andalannya untuk menyuarakan kepentingan reformasi di tubuh Polri pada masa itu. Sehingga keberhasilan reformasi yang terjadi hingga saat ini tak lepas dari peran Budi Gunawan di era Megawati. Setelah menjadi ajudan Megawati, Budi Gunawan pernah menjabat sebagai Kapolda Bali 2012. Budi Gunawan juga pernah mengikuti seleksi calon Kapolri pada tahun 2013 untuk menggantikan posisi Jenderal Timur Pradopo. Namun, Budi harus merelakan posisi Kapolri ke-20 kepada Sutarman, lulusan Akpol 1981 yang juga mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. Budi Gunawan sempat dipilih Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Sutarman pada tahun 2015. Saat itu, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri tertuang dalam surat Presiden Joko Widodo. Surat itu dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet yang saat itu dijabat oleh Andi Wijayanto. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri lantas dikritik berbagai pihak. 3 hari setelah pencalonan, KPK justru menetapkan Budi sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening gendut. Penyelidikan KPK terhadap transaksi pencurigaan tersebut dibuka pada Juni 2014. Hasil penyelidikan mengungkap terjadi transaksi mencurigakan di rekening Budi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Sumber Daya Manusia Polri periode 2004 sampai 2006.